Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dan juga preview dari pertandingan di Piala Dunia. Saya mulai dulu dengan review teman-teman dari pertandingan antara Inggris lawan Amerika yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Tentu hasil akhir ini mengejutkan kita karena di pertandingan sebelumnya Inggris bisa menang telak lawan Iran dengan skor 6-2 dan sebaliknya Amerika hanya bermain imbang lawan Wales dengan skor 1-1. Tapi jika kita nonton pertandingan ini dini hari tadi, maka kita bisa melihat bahwa para pemain Inggris kalah dari segi permainan. Memang Inggris bisa menang lawan Iran dengan skor telak, tapi seperti yang sudah saya jelaskan di konten match review bahwa Inggris itu bisa mencetak banyak gol, menciptakan banyak peluang, ya karena para pemain Iran itu hanya menunggu di lini tengah dan juga di belakang bermain bertahan total dan tidak memberikan penekanan atau pressing kepada para pemain Inggris siapapun pemain tersebut yang masuk ke ruang pertahanan Iran. Bahkan ada beberapa gol yang dicetak oleh para pemain Inggris tanpa mendapatkan pengawalan dari pemain Iran. Ya memang sih mayoritas para pemain Amerika ini adalah pemain-pemain muda, tapi di Inggris juga akan ada pemain-pemain muda seperti Declan Rice dan juga Jude Bellingham. Ini kan double pivot yang bermain di tengah kan. Kita tahu Jude usianya 19 tahun, Declan Rice kalau nggak salah 23 tahun. Tapi pemain-pemain Amerika lainnya seperti Adams, kemudian Wright, Pulisic, ada juga Weah, ada juga Dest, ada juga Robinson, ada juga Tim Rim. Pressing-pressing mereka ini intens teman-teman. Jadi yang membuat Jude Bellingham dan juga Declan Rice tidak bisa berpikir untuk merancang sebuah serangan. Mereka lebih sibuk di area pertahanan mereka sendiri. Kan kita lihat di pertandingan lawan Iran nih, Jude dan juga Declan Rice ini kan leluasa. Ya karena nggak ada pressing yang diberikan oleh para pemain Iran. Tapi para pemain Amerika nggak mau salah. Dan artinya taktik dari pelatih mereka Greg ini berhasil di pertandingan dini hari tadi teman-teman. Karena selain juga mereka bisa memaksa Inggris hanya untuk bermain di area pertahanan mereka sendiri, mereka juga menyulitkan para pemain Inggris untuk melakukan pergerakan cepat yang biasa dilakukan dari kedua sektor sayap. Karena Luke Shaw dan juga Trippier tidak banyak berkontribusi dalam membangun serangan, mereka tertahan terus di belakang. Kemudian Saka dan juga Sterling nggak bisa bergerak leluasa, mereka mengandalkan skill individu mereka, sesekali mereka shifting position, masuk ke tengah tetap saja bisa diblok. Nah ini high pressing ini juga perlu diimbangi dengan koordinasi yang baik. Dan memang para pemain Amerika ini melakukan koordinasi itu antar lini. Jadi ketika pemain Inggris itu sudah bisa melewati lini depan dari pemain Amerika yang memberikan pressing, maka lini kedua dari tengah ini akan cepat memberikan pressing plus dapat backup dari lini belakang. Nah jadi ketika area ini ditutup, ketika para pemain Amerika ini memaksa para pemain Inggris bermain hingga ke tengah, nah disitulah para pemain Inggris lebih sering kehilangan bola. Memang Inggris juga mendapatkan peluang emas dari Mason Mount dan juga dari Harry Kane, tapi hanya dua itu sih. Harry Kane yang off target babak kedua dan juga Mason Mount yang di-save oleh penjaga gawang Amerika Matt Turner yang bermain di Arsenal ya, walaupun dia agak bukan penjaga gawang inti, kan dia kan penjaga gawang nomor 2 ya setelah Ramsdale. Jadi memang kreativitas dari para pemain Inggris ini nggak terlihat di pertandingan dini hari tadi karena mereka di-press terus. Tapi sayangnya para pemain Amerika yang memang mayoritas ini pemain-pemain muda, kelihatan tidak sabar atau juga tidak tenang ketika mereka mendapatkan peluang. Itu seperti McKennie, kemudian Pulisic ya mendapatkan 2-3 peluang. Jadi ini hal seperti ini juga terlihat di pertandingan mereka lawan Wales ketika mereka sebetulnya sudah membangun serangan berkali-kali secara bagus tapi tidak bisa diselesaikan dengan sebuah peluang, apalagi gol. Nah jadi ini yang perlu dibenahi oleh pelatih mereka Greg agar para pemain mereka ini harus bisa lebih tenang lagi ketika sudah berada di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Jika saja pemain Amerika itu bisa melakukan finishing yang baik, maka saya yakin bahwa mereka akan meraih kemenangan. Tapi kan sayang, ketika mereka sudah lebih banyak memberikan tekanan kepada para pemain Inggris, menyulitkan para pemain Inggris untuk berkembang, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan cukup banyak peluang yang mereka dapat. Dan saya bisa melihat bahwa Harry Kane ini tampak terisolasi ya. Karena itu dia tidak mendapatkan suplai bola yang dia butuhkan untuk bisa menciptakan peluang dan juga tentunya mencetak gol. Dan ketika ada pergantian pemain yang juga dilakukan oleh Southgate seperti Grealish masuk, Rashford masuk juga mereka kan nggak bisa memberikan kontribusi karena sistem dari Amerika ini sudah berjalan dengan baik, momentum sudah berada di pihak mereka. Nah sayangnya Gareth Southgate ini juga tidak menginstruksikan para pemainnya untuk melakukan variasi serangan. Jadi memang yang saya tunggu adalah bermain lebih dari tengah.
Karena kalau bermain dari sektor flank, ini para pemain Amerika ini memang punya kecepatan dan juga berkali-kali menyerang dari sektor sayap. Jadi ketika ada tim yang menyerang dari sektor sayap, nah mereka harus dialihkan perhatiannya dengan menyerang dari tengah. Tapi Inggris kan enggak, Inggris coba untuk counter. Main dari sayap juga. Justru para pemain Amerika bisa memberikan counter pressing. Nah maka itu para pemain Inggris terus didorong di area pertahanan mereka sendiri. Ya, dan kita juga bisa melihat bahwa jika tidak ada Harry Maguire, maka mungkin Inggris sudah bisa kemasukan gol loh, karena ada beberapa kali itu Harry Maguire melakukan blocking, intercept, bahkan haluan, dan sekali itu ketika Sergio Dest itu masuk ke kotak penalti Inggris, kan ada Harry Maguire itu yang melakukan blocking. Jadi Harry Maguire ini memang performanya jauh lebih baik ketika dia membela timnas Inggris, dan memang duetnya dengan John Stones bagus ya teman-teman. Dan Harry Maguire hampir memberikan assist tuh kan di kotak penalti dari Amerika yang dia coba untuk memberikan umpan, tapi sayang ya umpannya bisa diblok. Ya overall sih kalau saya melihat bahwa para pemain Inggris ini yang pertama minim kreativitas, kemudian kehilangan ide untuk bisa membongkar pertahanan dari Amerika. Mereka mau nyampe ke ruang pertahanan Amerika aja sulit. Ini kan baru kita bisa melihat nih sekarang kesulitan dari para pemain Inggris untuk bermain dengan mengandalkan permainan cepat dari kedua sektor sayap kan. Apalagi tuh ada Saka, ada Sterling, masuk lagi Rashford, Grealish masuk. Nah, sebetulnya kan dari materi pemain ini mereka unggul, tapi sayang dari segi taktik mereka jelas kalah dari Amerika. Jadi memang frustrasi para pemain Inggris itu terlihat di pertandingan dini hari tadi ketika para pemain Amerika itu bisa memberikan counter pressing, terus menekan para pemain Inggris, dan kalau kita perhatikan para pemain Amerika lebih sering memenangi duel 50-50. Ya, kita tunggu saja pertandingan selanjutnya bagi Inggris. Tapi ya dari pertandingan dini hari tadi bisa terbukti ya teman-teman bahwa materi pemain itu tidak dominan ya. Yang dominan itu adalah taktik permainan. Kalau taktiknya itu sesuai untuk bisa menyulitkan tim lawan, ya tentu yang akan didapat adalah hasil akhir yang positif. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan final nih. Kalau menurut saya sih ini pertandingan final nih bagi Argentina lawan Meksiko. Karena kalau Argentina kalah lagi, ya mereka udah gak bisa lolos dari grup ini. Mereka kalah di pertandingan pertama kan lawan Saudi. Kemudian Meksiko menahan imbang Polandia. Dan sebetulnya Meksiko itu bisa menang di pertandingan lawan Polandia. Mereka bermain jauh lebih baik, mereka menciptakan banyak peluang. Mereka bermain cepat, mereka menyerang dari sektor sayap, menyerang dari tengah. Cuma sayangnya mereka terlalu sering memberikan crossing-crossing tinggi yang bisa dibaca oleh para pemain Polandia yang berkali-kali bisa memenangi duel di udara. Jadi peluang-peluang yang didapat oleh para pemain Meksiko itu sebetulnya juga setengah matang, jadi bukan peluang emas. Karena mereka sepertinya memaksa dengan memberikan banyak crossing-crossing tinggi ya, padahal para pemain Polandia ini kan unggul dari segi postur mereka. Nah sekarang ini kan mereka lawan Argentina, bisa juga mereka tetap bermain crossing. Tapi jika Argentina menurunkan duet Romero dan juga Martinez, maka saya pikir mereka akan bisa memenangi duel di udara, karena dua pemain ini kan sudah bermain di Inggris. Dan mereka sudah terbiasalah mengantisipasi umpan-umpan tinggi ini, apalagi Martinez ya, walaupun posturnya agak tinggi, tapi dia selalu memenangi duel di udara. Masalah bagi Argentina adalah permainan mereka yang monoton di pertandingan lawan Saudi. Dapat bola dari belakang, kasih dulu ke Messi. Messi akan memberikan ke salah satu pemain yang berada di sektor sayap. Nah itu sudah bisa dibaca oleh para pemain Saudi. Dan kedua, para pemain Saudi ini memberikan intense pressing. Jadi intense pressing itu adalah menutup area dan juga menekan para pemain Argentina siapapun dia yang menguasai bola atau coba untuk menerima umpan. Jadi pergerakan tanpa bola dari para pemain Argentina juga dipersulit oleh para pemain Saudi. Nah jika Meksiko bisa lakukan itu, maka mereka akan bisa menyulitkan Messi untuk bermain kreatif. Tapi jika para pemain Meksiko hanya fokus kepada Messi, nah itu akan menjadi blunder bagi mereka. Karena Argentina masih punya Di Maria, Argentina masih punya Papu Gomez, Argentina masih punya Paredes, Argentina masih punya dua fullback mereka yang biasa ikut membantu. Salah satunya Tagliafico. Argentina masih punya Lautaro Martinez, apalagi jika nanti Alvarez turun, kan bisa juga nanti main pakai dua striker Argentina karena mereka kan perlu menang. The problem is for Meksiko adalah ketika mereka menghadapi counter. Nah teman-teman lihat deh, ketika lawan Polandia itu, ketika Polandia main counter, ya mau nggak mau Polandia main counter kan, karena Meksiko kan berani keluar menyerang. Nah mereka kewalahan, bahkan ada satu kesalahan kan dari pemain bertahan mereka, padahal udah senior tuh, Herrera tuh kalau nggak salah. Sayangnya Lewandowski kan miss penalti. Jadi kalau menurut saya cara Argentina untuk menang itu adalah untuk bisa
bermain lebih kreatif lagi, bukan saja mengandalkan permainan dari sayap dan juga memberikan crossing-crossing seperti yang mereka lakukan tuh lawan Saudi, di mana dari crossing-crossing tersebut mereka hanya bisa menciptakan 2 peluang dari Messi dan juga dari Alvarez, tapi mereka harus lebih sering memberikan umpan terobosan. Memang Arab Saudi bisa mengantisipasi umpan-umpan terobosan tersebut dengan perangkap offside. Nah, jika itu juga dilakukan oleh para pemain Meksiko, ya seharusnya pelatih Argentina ini, Lionel Scaloni, sudah bisa melakukan pekerjaan rumahnya untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya agar memperhitungkan pergerakan mereka ketika mereka coba untuk menerima umpan-umpan terobosan tersebut. Dan satu faktor plus dari Meksiko adalah pelatih mereka, Tata Martino, adalah mantan pelatih dari Barcelona dan juga mantan pelatih dari Argentina. Tentu dia sudah memahamilah karakter dari Lionel Messi, permainan Messi, dan juga karakter permainan dari beberapa pemain Argentina yang memang masih bertahan di skuad ini. Saya berharap bahwa para pemain Argentina bisa bermain dengan ketenangan. Dan ini pertandingan adalah ujian bagi mental mereka. Punya nggak mereka mental juara? Kalau mereka punya mental juara, berarti mereka akan bisa menang di pertandingan ini. Jika mereka menang di pertandingan ini, berarti mereka akan mendapatkan momentum untuk bangkit. Jika mereka mendapatkan momentum untuk bangkit, nah disitulah nanti mereka akan punya peluang besar untuk menjadi juara. Dan juga satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh para pemain Argentina agar tidak banyak melakukan pelanggaran di area mereka sendiri. Karena Meksiko ini adalah salah satu tim yang bisa memanfaatkan situasi bola-bola mati. Karena mereka adalah tim yang juga mengandalkan teknik, bukan saja mengandalkan agresivitas dalam melakukan pressing. So this will be a very intense game. Feeling saya pertandingan ini akan berjalan ketat. Dan Argentina dengan kemampuan yang mereka punya seharusnya bisa mengatasi Meksiko. Cuma lagi-lagi mereka harus bermain tenang. Feeling saya dengan begitu banyak pemain kualitas menyerang yang mereka punya, seharusnya mereka bisa menyulitkan Meksiko di lini pertahanan yang beberapa kali kita melihat kewalahan ketika para pemain Polandia itu bermain 1-2 sentuhan passing ya. Jadi kalau main 1-2 itu terlihatlah para pemain Meksiko ini kewalahan. Jadi kita tunggu saja pertandingan ini teman-teman yang bagaikan final bagi Argentina karena mereka harus menang jika mereka ingin lolos. Feeling dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.